Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Nama saya Bu Kusmiati. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengenalan lingkungan sekolah meliputi wawasan Wiyata Mandala, histori SMA Negeri 12 Surabaya, struktur organisasi sekolah dan pengembangan budaya sekolah. Wawasan Wiyata Mandala diambil dari kata wawasan. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata adalah suatu unsur kata pendidikan. Mandala adalah tempat atau lingkungan di mana kita berada. Jadi Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Sekolah dan fungsinya. Anak-anakku semuanya, bahwa sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip sekolah, sekolah sebagai wadah yang di dalamnya ada unsur PBM, dan di samping itu yang utama adalah proses mendidik. Jadi dalam proses pengajaran di sekolah itu tidak hanya mengajar saja, tetapi yang paling sulit adalah mendidik pribadi anak bangsa. Yang kedua adalah sebagai institusi, tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik, bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Yang saya sampaikan yang tadi itu sebenarnya masuk pada lingkup ini, bahwa seorang guru itu tidak hanya mengajar saja, yaitu yang utama adalah mendidik. Dan seorang guru disumpah yang utama adalah bukan mengajar, tapi mendidik bagaimana anak-anak semuanya menjadi anak yang bermoral. Yang ketiga adalah sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil merata bagi stakeholdernya. Jadi seorang guru harus harus adil, tidak membedakan itu si kaya, si miskin, yang pandai atau yang bodoh, semuanya mendapatkan perilaku yang sama, baik unsur akademis maupun non-akademisnya. Selanjutnya, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Setiap siswa itu mempunyai bakat minat sendiri yang diperoleh dari Tuhan Yang Maha Esa dan berbeda satu sama lain, tidak bisa disamakan ini. Jadi seorang guru itu hanya bertanggung jawab untuk mengembangkan bakat dan minat yang telah diperoleh anak atau siswa sejak lahir. Yang terakhir adalah sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi. Potensi ini sama, kaitannya dengan bakat dan minat ini ada sinkronisasinya. Ya, saya ulangi lagi bahwa bakat dan minat itu bisa dikembangkan potensinya lebih. Selanjutnya adalah penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah, yaitu meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Anak-anakku semuanya, kalau kamu nanti menjadi warga sekolah SMA Negeri 12 Surabaya, bahwa ini adalah milikmu, silahkan Anda jaga. Kemudian kamu hindarkan sekolah ini dari hal-hal yang negatif. Apabila ada sesuatu yang mencurigakan, silahkan laporkan kepada pihak yang berwenang di SMA Negeri 12 Surabaya. Kemudian melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Anak-anakku semuanya, pada saat Anda masuk jadi murid di SMA Negeri 12 Surabaya, Anda mendapatkan tata tertib, silahkan dibaca dan disimpan, dipahami, kemudian dihayati mana-mana yang Anda lakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Karena apabila Anda melakukan, maka Anda tercatat siswa bermasalah,
Yang pertama, bisa tidak naik kelas. Selanjutnya Anda bisa dikembalikan ke orang tua. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Dalam hal ini, anak-anakku semuanya, apabila Anda merasa tidak nyaman di dalam sekolah maupun di luar sekolah, silahkan Anda koordinasi dengan pihak sekolah. Insya Allah pihak sekolah akan membantu Anda sehingga Anda merasa nyaman di dalam maupun di luar sekolah. Mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Ini kita harus ada kerjasama dengan orang tua agar anak semuanya yang bermasalah cepat terselesaikan sehingga kamu menjadi anak yang berprestasi. Kemudian selanjutnya terakhir, mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa dan lain-lain. Anak-anakku semuanya, Anda semuanya termasuk siswa yang taat hukum, untuk itu jangan melanggar hukum. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Pertama, melaksanakan program-program sekolah. Yang kedua, menyelenggarakan musyawarah sekolah. Kemudian mentertibkan lingkungan sekolah, baik yang terbentuk perangkat keras maupun lunak. Lanjut. Mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala, yang pertama adalah tahap preventif, kedua adalah represif. Yang tahap preventif adalah itu suatu tahap menjaga. Apabila anak-anakku semuanya ikuti aturan sekolah di sini, Anda termasuk siswa yang melaksanakan tahap preventif, sehingga Anda tidak melakukan sesuatu hal yang negatif. Tapi kalau sudah Anda lakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh aturan sekolah, maka Anda melakukan yang namanya tahap represif. Berarti harus ada upaya penanggulangan agar anak-anakku semuanya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang tertib, anak yang bertanggung jawab, yang bisa diandalkan oleh pihak sekolah dan orang tua. Histori SMA Negeri 12 Surabaya. Dulu sekolah ini sebelum menjadi megah hijau ini memang ada tahapnya, karena itu juga menyangkut dana, dan akhirnya menjadi hijau royo-royo seperti ini ya. Yang dulunya gersang, Anda sekarang menikmati. Untuk itu silakan anak-anakku semuanya menjaga, menikmati, memelihara, dan apabila ada yang merusak, Anda yang pertama yang harus mentertibkan itu. Gedung ini ditempati peserta didik SMA Negeri 12 Surabaya sejak 9 Desember 1983 sesuai dengan SK Menteri nomor 377-1.1/E5.83/SK di awal tahun pelajaran 2009-2010 dibuka dan direnovasi, yang akhirnya kelihatan megah. Sebenarnya SMA Negeri 12 Surabaya atau disingkat dengan Smandalas sudah berdiri sejak tahun 1982. Saat itu gedung sekolah yang digunakan adalah SD Negeri Pakal 1 nomor 119 Benowo. Untuk meningkatkan potensi akademik peserta didik SMA Negeri 12 Surabaya, mulai melakukan beberapa terobosan baru, yaitu PPDB tahun 2020. Itu sekolah kami menerima 10 kelas atau 10 rombel yang terbagi 7 jurusan IPA, 3 jurusan IPS. Anak-anakku semuanya, bahwa IPA IPS sebenarnya pada dasarnya tidak ada perbedaan. Jangan merasa, oh saya IPA keren, bukan. Oh IPS seperti ini, enggak. Karena anak jurusan IPS bisa diolah intelektual menjadi sains. Ini terbukti pada tahun 2017 atau 18 itu ya, ada siswa jurusan IPS yang mendapatkan reward ya untuk berangkat ke Korea karena sainsnya ya. Untuk itu di sini IPA IPS jangan dipermasalahkan, semuanya sama. Ayo kita gerakan menjadi siswa yang berkualitas atau akuntabel, yaitu bekerja keras dan bertanggung jawab.
Kemudian mengintensifkan pembinaan OSN. Sekolah Adiwiyata tingkat nasional 2016 untuk sekolah kita pegang itu, dan tolong anak-anakku semuanya jagalah sekolah kita sehingga sekolah kita tetap menjadi yang terbaik, menjadi sekolah Adiwiyata tingkat nasional untuk berikutnya. Struktur organisasi sekolah, anak-anak silahkan baca sendiri ya. Coba diulangi lagi, terlalu cepat. Untuk anak semuanya, silahkan struktur organisasi sekolah dari pertama komite sampai pada siswa, silahkan dibaca minimal, kemudian dipahami. Saya kira cukup. Lanjut, pengembangan budaya sekolah. Yang pertama adalah penanaman budaya peduli lingkungan, karena sekolah kita termasuk Adiwiyata nasional. Siapa lagi kalau bukan anak-anakku semuanya yang menjaga? Ya, tolong tetap jaga yang hijau royo-royo, tetap hijau royo. Pedulilah apabila ada bunga-bunga yang kering, ambillah. Kalau tanah yang kering silahkan siram. Kalau Anda lebih peduli, lebih inovatif, tampilkan yang luar biasa untuk sekolah kita tetap menjadi sekolah Adiwiyata. Penanaman budaya tertib dan disiplin, sekolah kami masuknya 6:30. Silakan anak-anak sebelum 6:30 tampil di sini, bukan tampil ya, hadir di sekolah sini, jangan sampai terlambat. Dan kalau sekolah kita terbiasa masuk itu dengan bersalam-salaman, tapi karena ini masa pandemi, kita cukup angkat dua tangan karena masih online di sini. Kemudian kedisiplinan cara berpakaian dan berperilaku silahkan dijaga. Kalau Anda tidak disiplin dan tidak tertib, maka Anda termasuk siswa bermasalah dan akan ditangani. Kemudian pengembangan nilai etika dan religius. Di sini banyak umat Islam, silahkan ikuti aturan ajaran agama Islam sebaik-baiknya secara maksimal. Juga yang agama yang lain juga ikuti agama Anda secara maksimal. Kita saling menghargai dan menghormati, saling cinta dan kasih. Kemudian etika dengan guru ya harus lebih tunduk, lebih hormat, bukannya hormat yang berlebihan, enggak. Bagaimana Anda mendudukkan Anda sebagai siswa, dan kami sebagai guru bisa mendudukkan diri Anda sebagai guru. Kita saling menghargai satu sama lain. Kemudian pengembangan kreasi seni dan apresiasi. Sekolah kami itu ada banyak ekstra. Silakan Anda pilih untuk berkreasi seni, perindah sekolah kami dan perindah perilaku anak-anak sehingga kita menjadi anak yang berkualitas dan berpotensi. Pengembangan nilai-nilai sosial sebagai bekal bermasyarakat. Berkomunikasilah dengan yang baik. Anda harus tahu diri bahwa yang laki-laki dan perempuan tidak harus bebas cara bergaulnya. Kita punya tata aturannya, duduk juga begitu, bergaul juga begitu. Jangan berdua-duaan yang jauh dari pantauan kami sebagai pendidik. Dan anak itu semuanya ya, itu hanya suatu himbauan biar kamu menjadi anak yang luar biasa. Penanaman nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air harus ini. Kalau bukan kamu semua, siapa lagi yang mencintai tanah air ini? Ya, angkatlah tangan Anda untuk negara ini, dan Anda harus busungkan dada Anda apabila negara ini akan mendapatkan gejala permusuhan. Terima kasih anak-anakku semua. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat dunia akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.